Ini bisa belajar lebih dari 5 jam. Wah, keren banget ya Kak, bisa sampai 5 Masya Allah ya jam. Kak Bilkis Masya ya, Allah. 5 jam loh Ya. sahabat Surya. Nah bayangkan belajar dalam sehari bisa 5 jam. Kita yang 1 sampai 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di podcast Surya Menyapa bersama saya Vina Nur Indasari dan rekan saya Bilkis Octavia. selaku host hari ini. Nah, alhamdulillah hari ini merupakan episode ke-22 dari podcast Surya Menyapa. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak sahabat Surya untuk berbincang-bincang bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, ya, mengenai kemenangan di tingkat nasional. Nah, di studio hari ini telah hadir siswi SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, peraih medali silver dalam Festival Anak Berprestasi Indonesia FABI yang ke-10 tingkat nasional cabang IPA. Siapakah dia? Nah, dia adalah Putri Shakira Pratama. Assalamualaikum Kak Shakira, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Kak, alhamdulillah baik. Oke, nah bagaimana nih setelah mengikuti lomba FABI kemarin, apakah baru-baru ini akan mengikuti lomba lagi? Rencananya sih ada, tapi ditunda dulu karena masih PTS kan. Oke, nah lomba yang mau diikuti tuh lomba apa tuh kalau boleh tahu? Masih lomba IPA. Oh, masih terkait dengan IP, berarti ketertarikannya pada bidang IPA ya? Iya, udah Oke, tertarik banget. Ya. Nah, yang saya dengar ini kan bahwa Shakira masuk top 10 FABI tingkat nasional. Cara belajar atau persiapan Shakira dalam mengikuti lomba FABI ini gimana sih? Kan sebelum lomba itu biasanya ada yang dikasih kayak materi-materi yang kemungkinan akan keluar di lomba. Nah, biasanya saya itu pelajari materi-materi yang akan keluar di lomba itu. Kemudian saya perbanyak latihan-latihan soal. Latihan-latihan soal itu bisa didapat dari pihak lomba tersebut, bisa ada. Terus bisa juga kita cari di sendiri, bisa di Google, di Twitter, karena kan masih banyak lagi, ada banyak platform yang bisa kita manfaatkan untuk mencari soal-soal. Nah, kalau misalnya mau cari kata kunci yang bisa kita ketikkan gitu ya di Google atau di Twitter tadi yang disampaikan, nah itu kira-kira apa tuh? Biasanya ada tinggal cari kata kuncinya soal lomba-lomba atau enggak per sub materi kayak bab satunya apa, bab 2-nya apa yang keluar di. Oke. Nah, kira-kira nih apa sih motivasi Kak Shakira dalam mengikuti lomba FABI ini? Ingin menambah pengalaman, terus menambah wawasan, terus mengukur kemampuan diri. Tapi yang paling penting kalau misalnya bisa menang tuh pengen bisa ngebanggain orang tua. Dan buktinya memang sudah menang ya, alhamdulillah. Dan tentunya orang tua bangga nih Kak Bilkis ya terhadap Kak Shakira nih. Pasti. Ya, begitu ya. Kalau boleh tahu berapa lama ya biasanya waktu Shakira belajar untuk sehari? Waktu belajar itu kan tergantung sama kondisi diri kita sendiri kan. Kadang kita merasa capek, terus juga males itu paling bikin berat untuk belajar. Tapi sebisa mungkin saya tuh sehari belajar minimal 2 jam sehari karena udah target dari diri sendiri. Terus kalau misalnya udah nggak males, kayak kondisinya lagi bagus gitu, saya biasanya bisa belajar lebih dari 5 jam. Wah, keren banget ya Kak, bisa sampai 5 Masya Allah ya jam. Kak Bilkis Masya ya, Allah. 5 jam loh Ya. sahabat Surya. Nah bayangkan belajar dalam sehari bisa 5 jam. Kita yang 1 sampai 2 jam aja kadang udah ngap-ngap capek, itu otaknya. Udah aduh capek banget deh pokoknya kalau udah 1 jam kayak gitu. Tapi Iya. ini Masya Allah sekali, Masya Allah, sampai bisa 5 sampai jam. 5 jam ya. Iya. Jadi bagaimana ya cara Shakira fokus untuk belajar mencapai target? Ya, targetnya kan tadi 2 jam ya, sehari. Ya, bagaimana cara Shakira untuk mencapai target tersebut? Caranya tuh ya pertama tuh kita harus ada niat sama motivasi untuk belajar. Terus untuk belajar itu kita harus ngebuat lingkungan yang nyaman untuk kondisi kita, nggak boleh berantakan. Karena kalau misalnya lingkungan kita belajar berantakan, pasti fokusnya ke barang-barang yang berantakan itu. Jadi pengen ngeberesin kan. Jadi lupa mau belajar. Terus dengerin lagu juga bisa bikin fokus kalau menurut Shakira sendiri. Tapi kan ada juga orang yang nggak bisa fokus pas dengerin musik kan. Iya, ada yang justru Malah sulitnya, nyanyi, jadi jadi susah sendiri gitu, Iya. nggak konsentrasi ya, kayak gitu. Kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, sebisa mungkin dengerin lagu,
nggak usah pakai lirik, kayak lagu instrumen-instrumen. Nah, biasanya jenis musik apa nih yang sering Kak Sakira dengar untuk mendampingi saat belajar? Tergantung sih, biasanya musik kayak yang intinya nggak bikin mau nari atau mau nyanyi, tapi lebih bagus denger musik klasik. Klasik ya, klasik atau jazz mungkin lebih Iya, cocok ya Kak jazz. Bilkis ya. Jangan coba dengar lagu-lagu yang lagi ngetren di TikTok. Nah, itu gagal fokus tuh. Tiba-tiba nari sendiri. Iya benar. Pengennya nyanyi aja gitu ya, pengennya. Iya. Nanti tiba-tiba pas denger lagu yang trending, tiba-tiba badannya bergerak. Iya, benar tuh. Nah, saya tuh pengen tahu bagaimana cara Sakira membagi waktu ketika untuk persiapan belajar untuk lomba sama belajar untuk di sekolah kayak gitu. Kalau di sekolah kan udah pasti jadwalnya sampai 2:30 kan, sama tambahan les itu udah di 2:30. Terus kan habis lepas sekolah pasti ada waktu luang kan, dan di waktu luang itu diisi dengan belajar. Tapi kalau dari diri Sakira sendiri, belajarnya tuh selepas maghrib, karena waktu sore itu dipakai untuk istirahat yang cukup, untuk main, untuk males-malesan. Terus habis maghrib itu sampai mungkin ngantuk, itu Sakira pakai untuk belajar. Terus karena lebih enak belajar malam tuh karena lebih senyap, lebih fokus intinya kalau belajar malam tuh. Saking fokusnya tuh kadang kita mungkin bisa bablas untuk belajar sampai jam 1, jam 2, jam 3. Dan pernah Kak Sakira alami? Iya pernah. Sampai jam berapa tuh? Sampai jam 3 bisa. Wow, Masya Allah. Sampai 3 pagi ya. Wah, Belajarnya Masya Allah. startnya dari jam? Dari maghrib. Dari habis maghrib sampai jam 3 subuh loh, ya Allah ya. Saking nggak Ada kerasanya. istirahat juga. Ini ada sangat luar biasa sekali loh sahabat Surya. Luar biasa. Tapi tentunya walaupun bisa sampai pukul 3 subuh begitu ya, tentunya harus ada istirahat lebih dulu ya tentunya ya kayak Biasanya gitu. tuh kayak belajar 25 menit, istirahat 5 menit, atau enggak belajar 3 jam, istirahatnya 15 menit. Jangan langsung dipaksa terobos gitu. Terobos gitu. Nanti yang ada sakit, pusing pas mengerjain soal. Capek ya. Dan istirahat itu juga penting ya untuk Iya. kesehatan tentu ya. Memang kita bagus gitu ya, baik untuk belajar tapi jangan lupa untuk istirahat itu juga Iya. utama begitu. Jangan ngenyiksa diri kalau mau Iya. belajar, karena belajar itu harus dibawa santai, Santai. dibawa senang. Iya, jangan belajar itu jadi beban ya Kak Bilkis ya. Iya. Kalau beban jadi beban, jadinya nggak seret gitu, nggak iya, nyaman bukannya belajarnya. malah masuk ke otak kayak gitu Iya. jadi malah aduh mumet begitu ya. Iya, malah jadi kayak aduh apaan sih. Betul. Baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut berbincang-bincang bersama Kak Sakira, saya ingin mengingatkan kembali untuk sahabat Surya terus update informasi terkini dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Sahabat dapat mengunjungi laman website di smpm1ptk.com. Nah, baik kita lanjut lagi nih bincang-bincang bersama Kak Sakira. Ini seru sekali nih. Iya, seru banget. Beliau ini merupakan siswi berprestasi ya dari SMP Muhammadiyah 1 Kota Pontianak. Oh iya, Sakira masih ingat nggak peringkat berapa saat menang di seprovinsi maupun nasional? Kalau di provinsi itu peringkat 3 di medali silver. Kalau di keseluruhan provinsi peringkat 13. Terus pas di nasional kemarin, alhamdulillah peringkat 10, tepat benar-benar 10 di top 10 itu. Nasional 10, peringkat 10 senasional itu Masya Allah sekali. Nah, Alhamdulillah. berapa lama waktu menyiapkan diri untuk mengikuti lomba tersebut? Kalau setingkat provinsi itu cuma 3 hari karena nggak lihat jadwal 3 untuk hari. lombanya. Terus kalau senasional, alhamdulillah ada waktu 3 minggu lah untuk persiapan. Dan 3 hari itu udah masuk seprovinsi ya Kak? Iya, Wah. alhamdulillah. Oh, kalau yang nasional itu berapa lama persiapannya? Alhamdulillah 3 minggu. Oh 3 minggu. Iya. Jadi yang provinsi itu 3 hari. 3 hari ya waktu. hari. Nah itu berapa tadi yang ini yang di provinsi peringkat berapa? Peringkat 3 untuk silver. Peringkat 3. 3 hari 3 aja hari, persiapannya bisa peringkat 3 gitu ya. Iya, Apalagi kalau persiapannya lebih panjang, tentu bisa. Wow, jangan-jangan bisa mendapatkan medali emas nih. Emas. Masya Allah sekali ya. Allah. Nah, selama persiapan ya, selama Kak Sakira mempersiapkan, terus selama pelaksanaan juga gitu, kira-kira ada nggak sih kendala yang dirasakan? Capek, Oh, capek. stres terutama, kayak stres mikirin menang nggak ya nanti kalau mau lomba. Terus stres mikirin soal-soal yang akan keluar tuh kayak gimana. Males terutama. Yang kendala yang paling besar itu males. Males. Nah, kira-kira ketika malas itu datang menghampiri begitu ya. Nah, bagaimana cara Kak Sakira untuk menghilangkan rasa malas itu? Jujur kalau misalnya males tapi tetap dipaksa belajar kan sia-sia. Jadi biasanya istirahat dulu, dipakein untuk istirahat. Tapi istirahatnya itu lakuin kayak kegiatan-kegiatan yang bisa ngedapetin rasa semangat belajar lagi. Contohnya seperti apa tuh Kak? Motivasi-motivasi. Nonton video-video motivasi Iya, begitu ya? Oh, Iya, harus ada kayak
video gimana cara ngedapetin peringkat bagus, cara menang lomba, tips-tips gitu. Nah, kalau misalnya kan anak-anak sekarang nih kan lagi ini ya Kak Bilkis ya lagi suka sama yang drama-drama Korea begitu ya. Nah, kira-kira Kak Sakira juga suka nggak nih dengan drama Korea nih? Suka dong. Suka dong ya. Nah, untuk menyempatin di saat sibuk-sibuk seperti itu, menyempatkan untuk menonton ini sebagai refreshing lah tentunya ya. Menonton drama Korea seperti itu di waktu kapan tuh? Di waktu libur sih, Sabtu Minggu. Oh gitu ya, Sabtu Minggu. Memang dikhususkan untuk refreshing begitu ya. Ada waktunya sendiri, kayak misalnya tuh sebenarnya bisa aja nonton hari sekolah, tapi sebisa mungkin jangan pas malam, soalnya malam kan udah ditetapin waktu untuk belajar. Jadi mungkin habis sekolah sore itu pakai untuk nonton. Nah, kalau Kak Bilkis nih suka gak nih sama drama Korea nih? Suka ya. Biasa nonton gitu kan. Ya, kalau Kak Bilkis nontonnya pada saat kapan nih? Biasa malam. Malam ya. Malam. Oke. Nah, memang refreshing juga perlu dong ya perlu selain banget. belajar karena itu kan merefreshkan otak, pikiran kayak gitu. Jadi jangan terlalu diforsir untuk belajar kayak gitu. Takutnya ketika kita memforsir untuk belajar, alhasil tidak ada Nggak maksimal. Iya, nggak maksimal begitu, Sia-sia. malah sia-sia kayak gitu ya. Ya. Ada nggak nih tips atau strategi yang dapat dibagikan ke sahabat Surya agar bisa memenangkan lomba-lomba? Pertama tipsnya tuh niat sama motivasi. Kita harus tentuin motivasi kita untuk ikut lomba tersebut tuh apa motivasinya. Ya mau menang, mau apa, motivasinya tuh apa. Terus belajar atas kehendak diri sendiri, jangan dipaksa orang lain. Kayak percuma aja kalau dipaksa orang lain. Percuma ya, karena masuk ke otak, Iya, masuk ke otak sih jadi- masuk, cuman nggak semaksimal belajar dari keinginan hati. iya, sesuatu yang betul dipaksakan itu memang hasilnya tidak baik begitu. baik. Terus sebelum lomba itu nggak boleh stres, nggak boleh Iya. stres, karena kalau stres itu bakal bikin tertekan kan. Pas jadi ngerjain soal tertekan. itu jadi kayak, aduh ini jawabannya apa ya, aduh ini bener nggak ya jawabannya. Jadi itu kayak Iya. ragu-ragu, jadi sering ragu-ragu. Jadi kalau misalnya sebelum lomba itu usahain 1 atau 2 jam atau mungkin sehari itu belajarnya santai, nggak seberat Iya, sehari-hari makanya sebelumnya. ada yang namanya masa tenang begitu ya. Iya. Ketika misalnya kalau dulu lah ya, zaman saya ketika mau ada ujian sekolah atau ujian nasional, ada satu hari itu memang ada yang menyampaikan nggak usah belajar lagi kayak gitu, karena itu adalah masa tenang di mana kita harus benar-benar memberikan istirahat pada otak pikiran begitu ya. Merilekskan Mungkin diri. sekadar melihat kembali sedikit ya, tapi tentunya bukan yang diporsi. Malah harusnya ketika 1 hari sebelum lomba atau 1 hari sebelum ulangan ujian itu justru jangan diporsir untuk benar-benar ini digenjot belajarnya. Belajar itu harusnya memang dari jauh-jauh hari begitu ya. Iya, setiap hari itu harus belajar. Iya. Chill Nah, ya, seperti kan? yang tadi Kak Sakira bilang nih Kak Bilkis, bahwa 1 hari itu minimal deh 1 jam. Nah gitu, tapi jam. continue dilakukan setiap 1 hari itu ada begitu, minimal 1 jam kayak gitu. Kalau syukur-syukur bisa ya 5 jam. Kalau bisa, kalau misalnya males tuh, kan ada saat kita males belajar tuh, jadi kita awal-awal belajar tuh hari Senin 1 jam, kalau bisa 1 jam, Selasa naikin 1,5 jam, kayak dinaikin perlahan. Bertahap gitu. Iya, nggak bisa langsung Iya. 5 jam. Iya, itu nggak benar-benar, bisa. ha-ha. 5 jam Dulu pasti- Sakira juga belajarnya awal-awalnya tuh pelan-pelan dulu, 1 jam dulu, terus nanti jadi 3 jam, terus baru 5 jam, terus bisa 7 sampai 9 jam. Oke, itu boleh tuh sahabat Surya, bisa kita ikuti Bisa trik-trik ikuti cara tips yang disampaikan oleh Kak Sakira. Jadi bertahap dulu nih dari waktu belajarnya ya Kak Bilkis ya. Dan misalnya hari pertama 1/2 jam dulu deh, kalau yang nggak biasa belajar ya kan 1/2 jam. Nanti besok 1 jam, besoknya lagi 1,5 jam. Dan ketika sudah bisa mencapai titik yang sekiranya mampu, misalnya seperti tadi 3 jam atau 5 jam. Nah itu Minimal, batas minimal. iya, harus jadi itu. harus konsisten begitu ya. Tetap begitu. Jangan pula yang misalnya udah dari 3 jam, Jadi kendor balik. kayak gitu, balik lagi ke 1/2 jam kayak gitu. Tapi minimal ya itu tadi, setiap harinya harus ada deh. Harus ada. Dan betul yang disampaikan oleh Kak Sakira juga, bahwa belajar itu tidak selamanya harus mengerjakan soal, menyelesaikan soal-soal lah begitu ya, kan Iya. bisa dengan cara lain ya Kak ya. Kita refreshing, kayak istirahat sambil belajar juga bisa. Kan Nah, sekarang kan lagi populer komik gitu. Nah, kan ada komik yang nggak ada bahasa Indonesianya, jadi pakai bahasa Inggris. Nah, kita juga bisa belajar dari situ. Kan bahasa Inggris juga penting kan Iya, untuk benar. sekarang. Karena kan udah
modernisasi. Iya banget itu bahasa Inggris tuh. Ya, jadi pas baca komik itu kita kan refreshing, sekalian belajar juga. Kayak misalnya ada kosakata yang kita nggak tahu, kita pakai untuk belajar juga. Tinggal buka Google kan kalau nggak tahu. Sekalian nambah kosakata baru. Bisa dapat dicari artinya gitu ya. Jadi penambahan kosakata juga untuk kita. Meningkat jadinya. Iya. Nah, terakhir nih Kak Sakira, ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Surya yang sedang menyaksikan podcast hari ini? Pesannya tuh nggak boleh pantang menyerah. Jadi terus kalau belajar itu sebisa mungkin minimal lah ya 1 jam aja sehari. Karena tuh belajar itu penting untuk kehidupan nanti. Kayak mau masuk SMA, masuk kuliah, itu tuh harus dapat dari nilai belajar kita harus bagus supaya kan cita-cita kita gampang tercapai. Terus kan jadi kayak lebih enteng gitu. Iya, lebih mudah untuk menuju ke sekolah yang kita inginkan gitu ya. Terus untuk kehidupan lain-lain kan mungkin ada beberapa yang perlu pakai mata pelajaran kan. Kehidupan sehari-hari aja kadang ada beberapa yang kita terapkan dari pelajaran itu. Iya benar. Nah tadi nih kan Kak Sakira ada menyampaikan terkait cita-cita nih. Nah kalau boleh tahu nih ya Kak Bilkis ya, apa sih cita-cita Kak Sakira nih untuk yang akan datang? Cita-cita Sakira tuh pengen jadi dokter. Kalau nggak bisa jadi dokter bedah, pengen jadi dokter kandungan. Pokoknya di bidang kedokteran gitulah ya, Masya Allah sekali. Mudah-mudahan cita-cita ini tercapai Kak Bilkis ya. Amin ya Rabbal Alamin. Targetnya ini kan sekarang udah kelas 9 SMP ya, kelas 9 kan. Targetnya nanti kira-kira setelah dari SMP Muhammadiyah ini mau lanjut ke SMA mana nih Kak? Kalau SMA masih belum tahu kan, soalnya nanti ikut papa dulu kan, soalnya takutnya pindah-pindah lagi. Oh papa kerjanya pindah ini ya, suka pindah-pindah gitu ya? Iya, kan polisi. Pindah tugas. Oke. Tapi sebisa mungkin. Target SMA-nya. Pengennya Kak Sakira mau di mana? SMA internasional sih, international school itu. Yang di mana itu? Pelita Cemerlang kalau nggak salah. Di daerah? Yang sini lupa daerah mana, tapi ada sekolah yang SMA internasional itu yang sehari-harinya tuh pakai bahasa Inggris. Wow. Jadi keseharian harus pakai bahasa Inggris dong ya? Iya, jadi pengen masuk situ kayak berani, soalnya kan nanti sebisa mungkin kalau kuliah itu pengen bisa keluar negeri dapat beasiswa. Amin. Mudah-mudahan. Biasain dari SMA kan. Ya, sangat menarik sekali nih sahabat Surya. Dan tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir podcast hari ini. Ya, demikianlah tadi podcast kita hari ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan sahabat Surya. Terima kasih juga untuk Kak Putri Sakira atas kesediaannya untuk bergabung bersama kami di podcast Surya Menyapa kali ini. Terima kasih juga untuk sahabat Surya yang telah setia menonton dan mendukung kanal YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Untuk sahabat Surya yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga ikuti kami di Facebook Muhammadiyah 1 Pontianak dan Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Saya Vina Nur Indasari dan rekan saya Bilkis Octavia selaku host hari ini pamit undur diri. Podcast Surya Menyapa terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.